وجل صلى عليه وصلى محمد بعلم صلى عليه وصلى محمد كما توحيد صلى عليه وصلى محمد كما أمرت بالصلاة عليه وصلى محمد كما ينبغي الصلاة عليه. Amma ba'd. Sebelumnya kita bersama berdoa seperti biasa. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna lillahi wa para santri dan santriwati yang Ustaz cintai, alhamdulillah kita kembali semuanya untuk mencari pembekalan ilmu. Mudah-mudahan kita diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan salah satu kewajiban kita selaku orang yang beriman, wajib hukumnya, bukan sunat, bukan harus, bukan, ini wajib ya. Jadi talibul ilmi fardhu ala kulli muslim wal muslimat. Jadi nuntut ilmu itu wajib bagi orang muslim, laki-laki dan perempuan. Jadi termasuk suatu kewajiban buat kita selaku muslim. Berarti yang namanya suatu kewajiban apabila dilaksanakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Berarti meninggalkan suatu kewajiban ngaji untuk ilmu termasuk dosa. Dosa itu tiket kita udah ke pahala itu tiket surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sallallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang tersentuh hatinya menuntut ilmu akan dipermudah baginya jalan ke surga. Jadi mudah-mudahan ya, kita dimudahkan. Ya, sebelumnya sering saya lihat di di kalian masing-masing ada saja bentuk ironis kita, pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, kalau saya jawab secara langsung, pertama saya malas menulis, yang kedua saya tidak punya kuota. Kalau tidak pakai wifi saya tidak bisa balas, karena di rumah ada wifi, ada wifi. Ya, kalau saya tidak jawab berarti saya tidak sempat itu, karena saya juga ada aktivitas pengajian juga. Jadi alhamdulillah nanti kita sharing ya, sambil saya mensalur-salur bentuk pertanyaan yang ada di WA. Artinya yang pernah kalian tanyakan, seperti menggunakan parfum, alkohol untuk sholat. Dan terima kasih. Ya, kita lanjut nanti untuk sesinya setelah kita sambil jalan belajarnya. Kita selesaikan al-hadits tadi, bukan hadis yang ke baik, yang ada yang belum punya semua ya? Ada yang belum? Siapa? Nanti ada di Pak Azhan, di Pak Guru Azhan ada, mungkin bisa nanti kalian ambil sendiri di sana. Kemudian yang belum dapat itu kitab itu kita Mabal Fikih, ada yang belum? Siapa? Katakan nanti beberapa satu. Ya, masih ada sisanya. Habis mungkin sisanya. Tidak punya bisa terlalu. Tetapi nanti kita ambilkan. Ya, bisa kalian yang belum punya hadis arba'in bisa diambil di Baguslah. Ikuti semua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
السادس عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم. Nah, jadi ini hadis yang ke hadis Abdullah Ar-Rahman bin Abdullah bin Khattab radhiyallahu taala anhu maqal dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Khattab radhiyallahu, semoga Allah meridainya keduanya. Qala, dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya, jika tadi ada yang saya dengar itu Rasulullah kalau itu ya. Nah, itu kedudukannya sebagai maf'ul dalam bahasa Arab. Sami'tu fi'il fa'il rasul. Rasulah itu maf'ul. Fi'il fa'il maf'ul la mahalla laha min al-i'rab. Nah, jadi itu terdiri dari rangkaian kata. Sami'tu, tu itu domirnya kepada ana, jawab ana. Nah, sehingga kita Rasulullah menjadi baris atas. Aku mendengar, ya, aku telah mendengar, itu bil madhi ya, sami'tu. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Yaqul, maksudnya siapa yaqulu? Rasulullah. Itu mana? Mengatakan Rasulullah di situ huruf dia. Dia adalah laki ya. Buniyal Islamu ala khamsin. Ini namanya nadul fa'il. Dibangun Islam itu atas 5 perkara. Jadi kekuatan Islam ada 5. Yang pertama syahadati Allah ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, ini rukun syahadat yang pertama. Yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya bahwa istilahnya Muhammad itu utusan Allah. Jadi kalau seseorang tidak bersyahadat berarti tidak terbangun Islam, tidak sempurna. Orang yang mu'allaq kalau tidak membaca kalimat syahadat berarti keislamannya tidak sah. Jadi wajib dia baca syahadat. Wa iqamis sholati, mendirikan salat. Ya, mendirikan itu maksudnya di mana-mana wajib. Dalam kondisi apapun wajib. Pada saat tidak bisa berdiri, bisa duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring, isyarat. Tidak bisa isyarat, orang diisyaratkan. Orang bisa dengan isyarat. Isyarat itu sebagai tanda orang melakukan.
Bisa pakai tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Keberapa? Oke, cara kita. Atau pakai ini saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, bisa. Kalau tidak bisa pakai tidak bisa pakai mata, silakan dipanggil marbot. Laporkan kepada Allah telah berpura-pura warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak bisa dengan isyarat ya sudah isyaratkan saja kelik kubur sudah. Kalau kelik kubur jangan pakai tangan, pakai linggis. Nah, jadi iqam artinya mendirikan sholat dalam kondisi apapun. Kewajiban sholat wajib, pergi wajib ya, walaupun menggunakan barang haram wajib, tetapi berdosa. Bisa kita akan sholat, kita tidak punya air, mengambil air orang boleh? Ya tidak boleh. Namanya orang yang punya air. Tetap sisa sholatnya sah, wudhunya sah, tetapi air palingan. Ya kalau saat macam itu tetap tidak boleh. Tidak tayamum kalau tidak boleh juga tayamum karena ada air. Nah, jadi yang boleh mengulangi itu apabila kita sambung dengan pertanyaannya. Kalian wudu besok muka di Lombok. Oh ya. Dari tembel dari air. Di pancuran yang tali itu. Kan wudu. Air lebih orang. Antri kan? Apalagi yang perempuan. Antri banyak. Cuma yang dibantu bukanya. Buka dulu. Karena kebanyakan orang biasa kita besok berjalan. Pergi ke bawah. Di sana ada air, lanjutkan ke kanan. Tangannya dalam. Pasti basuh air. Pasti basuh tangan. Habis air. Pergi ke Lombok. Besok sebagian kepala. Masuk besok nyapu, datang harimau pergi. Oh disambungnya toh. Jauh. Orang sampai naik. Nah itu yang boleh diulangi. Apa nih? Diulangi wudunya. Karena tidak mu'allaq, tidak berturut-turut. Ya, tidak berturut-turut diulangi. Karena tidak mu'allaq. Kalau menurut kita mu'allaq itu berturut-turut, menurut Imam Syafi'i mu'allaq itu sunnah jangan mempunyai jarak yang jauh. Berturut-turut maksudnya. Nah, dalam mazhab-mazhab yang lain misalnya Maliki itu wajib. Wajib jangan hukumnya wajib. Kalau kita ya sunnah. Nah, itu yang boleh diulangi sholat. Apanya? Wudunya. Terus mengambil barang orang, kayak orang celana itu demi isi najis, namanya ternajisi. Badan suci, ada tai berbiak tua. Ini berbiak tua ya? Boleh berbiak. Nah, berarti kalau ada yang suci terkena najis namanya ternajisi. Kalau kita diskusin orang tersuci. Kalau kita dikoyakin orang terkoyaki. Nah,
Jadi kalau kita terkena najis itu ternajis. Nah, jadi di sini kotor itu dua macam. Ada kotor gemi, ada yang kotor najis. Kalau misalnya kotor gemi, kalian ngawis yang lagi perempuan untuk warga terpercikin oleh sungai, dia tidak kotor dengan najis, gemi namanya. Di sana anak bangkat dia ketenggala, boleh kita pakai sholat. Pakaian itu yang terkena tanah itu suci, kecuali di situ ada TAI anjing atau TAI manusia. Ada juga tai yang suci ada, tenlala, minyak. Bapaknya itu tai yang boleh dimakan, minyak itu kan. Nah, yang najis itu yang keluar dari dua jalur depan, jalur belakang. Jangan sebut manusia pribadi. Nah, kalau itu yang keluar, walaupun emas kumpulan keluar, atau benda cair dan benda panas, itu tetap najis. Itu najis. Pokoknya apa saja yang keluar dari itu hewan maupun manusia. Nah, walaupun orang yang kita sayangi tetap najis. Di sana anak kecil sangat kita sayangi. Peneknya suci. Nah, tidak bisa yang namanya penek itu tidak bisa suci. Tetap ya. Nah, tetapi ada najisnya. Ada najisnya ringan. Ada najisnya setengah-setengah, ada najisnya berat. Kalau penek anak kecil belum makan apa-apa, cuma mimiknya doang, ringan, apa? Sudah makan nasi, sudah minum minuman ASS. Kalau ASI ya suci, kalau ASS air susu sapi. Itu sebabnya banyak anak kecil tersampian karena yang dimakan. Jadi ternyata air susu ibu dengan susu sapi bergabung. Ada sifat kemanusiaan dan ada sifat kesapian. Ada dua sifat itu. Nah, itu berarti tidak bisa air kencing anak itu mukhaffafah. Berarti sudah mutawat, sama seperti kita kalau sudah besar. Anak kecil belum disunat, warga sunatnya. Berarti di situ, di ujung kuluknya ada cumi di situ, keluar air kencingnya, tetapi di ujungnya itu masih tersimpan. Berarti itu namanya air kecil masih ternajis. Nah, itu sebabnya dipolong lelaki. Jadi berarti kalau sudah dipolong, berarti tidak ada tersimpan penyakit kencing. Penyakit apa najis. Nah, itu soalnya kita harus hati-hati. Itu namanya mendirikan sholat itu harus teliti tata cara sholat. Kan banyak ibu-ibu yang menggendong anak pada saat sholat, laki-laki apalagi perempuan. Kemudian walaupun anak kecil itu pakai pampas kan WC lega gitu. Kan itu tempat kemini, itu tempat yang lain kan gandok sekali. Kalau belum banyak berarti simpenan soldato pendek dengan tadi banyak. Itu hati. Nah, kalau dia kesempat seorang sholat, berarti sholatnya batal. Misalnya ini yang laki-laki sering kemenean, tidak pakai pampas, mulai debu jadi masalah sholat. Masih ada teman tuh mirip ya. Allah apa sampai mirip ini dah. Nah, jadi gitu nah berarti belum mendirikan sholat.
Nah, adapun mencium melihat seseorang itu secara maknawi. Secara maknawi itu bisa kita wudhu secara maknawi, tetapi tidak batal. Berarti kalau ada keraguan, berarti wudhunya tidak sah. Batal nanti. Nah, berarti batal. Apa yang dilakukan kebatalannya berarti batal. Nah, kalau meragukan kesahannya berarti batal. Nah, jadi boleh kita wudhu ulang. Nah, ini untuk mengiqami sholat, untuk mendirikan sholat. Sebab syarat daripada sholat itu apa? Apa syarat sah? Apa syarat sah sholat? Suci dari hadas kecil, hadas besar. Kalian sudah hadas kecil, hadas besar? Sudah mengalami? Yang laki-laki sudah mengalami? Sudah mimpi? Basah? Apa bahasa? Yang nanti bahasa perempuan bahasa si anu palang merah Islam. Ya, jadi itu namanya hadas besar. Ya, mana yang termasuk hadas besar? Haid. Kalau orang sudah kawin, itu namanya junub. Tapi jangan gitu. Nah, kecuali Pak Guru atau Ibu Guru yang sudah nikah. Ya, kalau kalian belum nikah jangan coba. Bahaya. Kalau ada laki-laki dan perempuan melawan jenis berjaguran, bahaya. Walaupun dia akan nikah tinggal 1 minggu nikah, tetapi belum hari H, tetap tidak sah pencoblosannya. Jadi tidak sah dengan kepala dosa itu. Yang tadinya kepala dosa jadi kepala dosa, tidak sah. Tetap dia tidak sah karena dia bukan anak miong. Pernah miong nikah? Pernah miong kawin? Kalau ada yang kawin duluan baru nikah miong. Pernah kalian lihat selfie baru syahadat? Enggaknya doang. Nah, jadi nikah dulu baru kawin. Kalau kawin dulu baru juga meong. Saudara, itu namanya kumpul kebo. Tahu namanya kumpul kebo? Mbe tahu biasa kau. Lerat. Leluhur. Sangkum ya. Selenggara. Ada macam kita monyet loncat itu, loncat ini, pergi ke itu, pergi ke ini. Itu namanya kita monyet itu sama kayak bukan kemelaan dia pas dia bantok dia tampil itu manjur ini lebih ikan deh. Nah, masalah berapa kemelaan banyak, saking banyaknya tidak terhitung karena tidak punya. Nah, jadi jangan pertama ada cinta monyet. Ini itu terlalu gantung, terlalu nyakar, itu tidak mau. Atau ada cinta kebo, berboncengan, berduaan, itu cinta kebo. Sepi-sepi orang, pelan-pelan, menurunkan, sudah boleh. Lebih baik memeluk babi daripada menyentuh seorang perempuan. Itu luar biasa. Itu sampai diharapkan berpacaran dalam Islam. Tetapi ada tetapinya, kalau mengandung yang baik boleh, karena perasaan itu tidak bisa dikhianati. Dan juga cinta itu perlu pengorbanan. Karena dulu saya juga pernah, walaupun HP biasa, tetap ada busa.
ditanya oleh istri saya, kok dulu sering tidak punya pulsa, sok ditahu aku berontak. Ternyata cinta itu berkorban. Ya. Kalau takut berkorban, jangan jangan bercinta kalau takut berkorban. Boleh ya lihat kalau akan. Saya cuma pacarannya 1 bulan. Boleh dilihat perempuan pakai cadar, buka cadar. Siapa tahu dia darah sendiri. Buka-buka, masya Allah. Angin. Pernah terjadi diperkenalkan oleh syekhnya, oleh gurunya, perempuan tidak pernah lihat. Nah, pas malam pertama, malu-malu kan? Tidak pernah melihat, bersentuh pun tidak pernah, dilihat pun tidak pernah, kulitnya tidak pernah. Pas dibuka cadar, hancur, langsung kabur, hancur lebur perasaan itu. Itu sebabnya boleh kita lihat. Kalau dia pakai cadar, buka cadar. Atau suruh orang yang jujur, yang perempuan. Kalau mau pacaran, ya 1000 hari lah, 3 tahun. Lihat dari jauh, lihat. Atau lihat dari kegiatan sehari-hari, tanyakan kepada tetangga, baik yang laki-laki maupun perempuan. Lihat, artinya tanyakan bagaimana sikapnya, bagaimana kondisinya, semuanya. Kemudian kalau kita harus buat planningnya, seperti orang membuat skripsi. Pertama, judul. Apa judulnya? Kajian sedang. Jadi buat judul, nikah judulnya. Setelah itu ada namanya latar belakang. Lihat latar belakangnya, pertama 4. Wanasabiha, keturunan. Wajah maliha, dinasna. Terus wanasabiha apa? Wa maliha, isi dompetnya. Apakah dia berkarir? Apakah dia bisa masak? Apakah dia bisa nyuci? Termasuk. Kemudian yang keempat, falsafah fiti, kalimat tiada. Lihat agamanya lebih utama. Ya kakeknya biasa-biasa, 50 ke atas, tidak apa-apa. Keturunnya biasa-biasa, isi dompet biasa-biasa, tetapi agama kuat. Kalau ada 4-4-nya, dia cantik, keturunannya soleh, kemudian sugi anak tunggal, agamanya kuat, tidak apa-apa, gini berarti bagus doanya Allah. Gak apa-apa, cantik, yang penting soleh. Anak tunggal juga tidak apa-apa, anak bagus. Perempuan juga gak apa-apa, ganteng ya Allah, yang penting soleh, dari imam. Orang tajir pun boleh ya. Luar biasa. Tetapi syaratnya cari yang mau. Tidak itu doang mirip, dia terus sebelah kanan. Nah itu yang salah. Dua-duanya. Syaratnya kita mau kuatkan agama. Mudah perempuan itu kalau agama kita kuat. Foto-foto bersatu, berjiwa, makin sentimental. Aku datang orang tua, aku datang itu bukan siapa datang, aku datang. Kalau siapa datang akan kenal manusia ini. Aku datang pakai tato, burung baru meong, abang juga coklat merah mentelam. Ya Allah, terus ini ketunya ketemu, berbeda. Nih kedut nih kenapa potong tebu, bedam, kantong terlihat kepes. Ya Allah, dapat bohong. Minum kamu minum oke? Apa ini bukan siapa itu? Aku datang ini mengapa?
Ini calon master, calon hafiz. Nah, jadi pilih yang kuat agama. Karena keturunan kita menurut keturunan lebih. Ya, bibir lebih hilang, hidung lebih sedih. Sama juga laki-laki juga seperti itu. Ya, cari yang bisa menguatkan agama. Dapat cantik pun tujuh anak mau. Siapa sendiri asal ya? Kata Georgian siapa saya? Jadi hanya itu sebenarnya lama kalau kita kan cantik, namun kurang. Lihat kebun-kebun namanya. Kan tidak lama terkadang memang masalah. Bukan ini alam itu ini. Ya dalam materi ini sama. Kemudian ini sudah. Mengingat kan? Nah, senila mengerti ditangkap tangan, ini bagus. Mamerak ini. Senila juga demikian, mamerak semua. Anggota yang ini siapa semua? Jadi, ya. Nah seperti ini. Kemudian apa kemarin pertanyaannya perempuan. Kalau perempuan itu keluar rumah masih dalam bentuk tanggung jawab orang tua, berarti wajib meminta izin kepada orang tua. Kenapa? Karena kalau perempuan masih tanggungan orang tua tanpa minta izin berdosa ikut orang tua. Itu sebabnya perempuan itu dijodohkan kalau sudah berumur 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun. Jadi orang tua yang mencarikan jodoh. Beda kalau janda atau bebek. Bisa dia menentukan jodohnya sendiri karena dia sudah bisa berjingkret. Bahasa saya keter lah gitu. Ya, kita berkenalan sehingga banyak jaga-jaga yang laku daripada masih banyak. Nah, bengak saya ini. Sudah bersekian kali saya menikahkan berdua. Si macam-macam jarak. Manusianya gagah lagi aja. Ini beberapa dekat sekali. Malah pindah beberapa juga. Kenapa yang masih ada darah jarang laku? Nah, karena dia masih menyimpan kepribadian atau kehormatan dirinya. Tidak apa-apa nanti nggak boleh sholat. Nah seperti itu. Nah, kalau sudah kawin, nikah, berarti dia sudah menjadi tanggung jawab suami. Apabila dia keluar rumah wajib meminta izin pada suami. Ada izinnya secara khusus, ada izinnya secara luas. Kalau izinnya secara umum, boleh kamu keluar dalam hal yang baik-baik. Berarti kalau dia melakukan suatu kesalahan, cuma sendiri dia berdosa. Kalau ada suami mengizinkan istri keluar rumah dengan cara bebas, suaminya pengajian ikut wirid sholat, tetap si suami itu mendapat dosa pada saat istrinya melakukan suatu kesalahan. Nah jadi minta izin apabila kita mau keluar untuk sholat berjamaah, sholat di masjid, dengan syarat tempat itu aman. Jadi di desa kita kan aman. Jadi boleh keluar perempuan di masjid karena daerah kita aman. Beda dengan orang-orang zaman jahiliyah dulu. Apabila melihat seorang perempuan seperti dia melihat macam-macam. Jadi nafsunya sangat tinggi. Kalau kita kan makanan kita terong, sedia, terisi, sahwat tidak begitu. Beda dengan orang-orang Arab, makannya panas-panas, daging-daging, kemudian situasinya panas, boleh dia pakai cadar. Kemudian karena situasi banyak kerupuknya juga, dia pakai cadar. Kalau kita lihat banyak tumbuh-tumbuhan, jadi kalau banyak kerupuknya bisa diatasi oleh rebu dan sebagainya. Jadi itu sebabnya orang-orang Arab itu dia pakai cadar dan pakaian hitam. Nah, karena syahwatnya sangat tinggi. Kalau kita
Ya biasa. Nah, jadi boleh perempuan keluar apabila saat itu aman. Kalau kecantikannya di bawah 100% boleh dia pakai cadar. Kalau katanya di bawah 50, nggak usah. Artinya godaannya sangat tinggi perempuan. Pertama dari dua sisi. Ada auratnya dari segi kulit, ada dari segi iklim atau disebut keadaan. Nah, jadi kalau bisa melihara diri, tak apa-apa keluar. Kalau sampai mendengar nafsu, jangan keluar. Nah, jadi harus minta izin kepada orang tua. Kalau masih orang tua, kalau sudah berkeluarga, minta izin kepada suami. Besok akan keluar, minta izin wajib. Misalnya saya akan pergi ke rumah orang tua, nah, wajib minta izin. Karena tanpa sepengetahuan, suami pergi, seorang istri berdosa lah dilaknat sampai pagi, sampai pulang. Nah ini boleh perempuan keluar sholat berjamaah apabila dalam keadaan aman. Kalau tidak aman, lebih utama di rumah. Itu. Kemudian apabila pakai parfum misalnya, sebagai ilmu kesehatan, kalau parfumnya sangat menyengat atau mengandung syahwat, itu tidak boleh. Lebih baik pakai parfum di rumah. Bersolek untuk seorang istri bisa. Seorang suami. Jadi boleh. Tapi nama tebal tembok ukuran, tetapi depan suami boleh. Bukan kadang ini yang perempuan sekarang tidak. Apabila dia makan baru berkumpul, boleh lalu terus kapal putra ngaji. Ya, bukan teman deh. Nah, ya laki-laki. Jadi sebagai kesehatan boleh. Ya, kesehatan juga boleh, tapi jangan terlalu menyemat hidung seperti jangan ini kan sangat menyengat hidung seperti jangan. Sebabnya hari ini hati-hati. Ya, supaya selanjutnya lagi. Yang terakhir yang tadi zakat, menunaikan zakat itu ada dua. Ada zakat mal, ada zakat harta, bagaimana zakat mal itu juga harta. Sorry. Jadi zakat mal dan sama dengan zakat harta. Kemudian ada zakat pertanian. Pertanian itu pada saat sudah panen. Ya mahasadi. Pada saat dia panen, apa yang tumbuh itu yang dizakatkan. Tidak boleh diganti dengan uang. Tidak boleh diganti dengan raskin atau lain daripada itu, tidak boleh. Nah, pada saat dia panen, pada saat itu juga wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah sampai nisab. Misalnya sudah setor, kan? Nah, boleh mengeluarkan zakat kita. Terus apabila menemukan misalnya emas, ditemukan ikas, atau yang dimakan dengan sekarang dengan zakat profesi. Nah, kemudian apabila uang itu penghasilannya satu hari, berapa harga emas sekarang? 800 perak. 800 kali 9 berapa? 96,4 gram. Berarti 72 juta uangnya wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, apabila kalian berdagang besok, penghasilannya satu hari 70 atau 40 juta per hari, berarti pada saat itu wajib keluarkan zakat. Jangan nunggu tahun, karena sudah sampai nisab, sudah sampai batas waktu keluar zakat. Yang ditunggu 1 tahun haulnya, apabila dalam 1 tahun itu sudah kumpul uangnya 1 nisab. Misalnya modalnya awal 10 juta, kan 10 juta itu kembali zakat. Terus diusahakan sehingga 1 tahun mencapai 80 juta sekian, lebih dari waktu nasab, waktu nisab. Nah, berarti lebih dari nisab, berarti wajib mengeluarkan zakat. Nah, walaupun belum sampai 1 tahun, tetapi dalam sekian bulan
mencapai 1 nisa, berarti pada saat itu wajib mengeluarkan zakat. Seandainya dia sangat tajir, misalnya besok kalian ada yang tajir, amin ya. Ini jadi bos, ini yang perempuan jadi bos, jaga. Ingat Tuhan, ingat Tuhan. Jadi lama dia jadi bos, ingat Tuhan. Mendengar mama jadi bos, mama Tuhan. Jadi sudah tajir. Berarti penghasilannya melebihi dari itu, berarti wajib tiap hari zakatnya. Nah seperti itu, berarti menunjukkan. Karena orang yang tidak diterima sholatnya adalah orang yang tidak mengeluarkan zakat. Yang tidak diterima sholatnya perempuan yang tidak pakai kurung kemah, tidak pakai jilbab, tidak pakai mukena pada saat sholat, tidak diterima sholatnya. Perempuan yang kena marahi, dimarahi oleh suaminya, dia tidak diterima sholatnya. Nah itu sebabnya perempuan minta ini kepada suami besok, itu jangan. Besok, itu sebabnya cari yang ustazah, yang laki cari ustazah, yang ustazah cari ustazah, guru cari apa yang tuan. Yang penting resmi kan? Jadi yang penting laki-laki. Ya itu kemudian zakat. Nah, kemudian zakat, zakat ada namanya zakat fitrah, zakat badan. Bersifat fitrah itu artinya badan, berarti zakat badan. Kalau yang lain namanya zakat harta, zakat mal. Yang namanya badan, siapa yang punya badan? Dia yang dikeluarkan zakat. Baik badannya kepo, apa juga jebol, stres, gila, apa ya? Bantayan, apa juga? Bencong. Pokoknya kalau masih badannya, walaupun dia tidak punya kaki, tidak punya tangan, tidak punya tiang, tapi otaknya masih. Wajib pada saat itu dia wajib mengeluarkan zakat. Zakat fitrah. Jadi fitrah itu artinya badan, zakat badan. Kalau ada masih badannya pada saat bulan puasa, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tetapi liwat bulan puasa wajib. Kalau sudah selesai bulan Ramadan atau bulan puasa. Kalau dia mati di bulan puasa, berarti dia tidak wajib zakat fitrah. Nah, kalau dia lahir di bulan puasa atau di saat wajib puasa dia lahir, berarti wajib mengeluarkan zakat fitrah. Misal lahir bebek, anak apa itu? Anak manusia bukan anak bebek, tahu? Kalau ada kambing meranakan manusia, anak apa itu? Anak bebek. Bebek melahirkan anjing, anak apa? Anak bebek. Boleh dimakan? Tidak boleh. Sembelih dulu. Boleh dimakan? Haram. Dia tidak boleh bismillah. Boleh makan? Tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu bebek mana? Tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim, bebek sendiri. Sembelih. Boleh dimakan? Tidak boleh. Masak dulu. Nah, sudah masak boleh makan? Tidak boleh. Nanti dulu tahu. Sudah bawa boleh dimakan? Hanya sedikit ya, itu sambal lah. Jadi walaupun ada amalan Bismillah, manuk orang haram. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah manuk itu bermasalah. Haram. Nah, jadi itu namanya. Nah, jadi yang namanya zakat fitrah, zakat badan. Nah, jadi
yang lahir pada bulan Ramadan walaupun dia masih kecil wajib mengeluarkan zakat fitrah. Itu ya. Nah, kalau harta kapan dia ada hartanya? Nah, kemudian rukun yang Islam itu dibangun yang kelima wa hajjil bait, menunaikan haji bagi yang mampu. Ya. Jadi kalau dia tidak mampu berarti dia apa? Tidak wajib. Tapi berotang tidak mampu, tidak wajib. Tetapi apabila kita melaksanakan sholat duha seolah-olah mengajarkan haji. Mudah-mudahan berarti bapak-bapak, bapak tuan, amin ya. Apabila sholat berjamaah itu sama, bukan persis, mirip dengan orang mengajarkan haji. Kalau melanggar sunnah, berarti seolah-olah melakukan umrah sunnah. Haji itu wajib. Nanti ada namanya rukun haji, ada namanya wajib haji, beda gitu. Kalau rukun ketinggalan, hajinya batal. Kalau wajib haji ketinggalan, tidak batal hajinya, tetapi wajib membayar kifarah atau dam. Menyembelih hewan atau menjadi kambing. Misal bulu hidung menurut. Ini mahal. Malah kambing. Ada langit, ada berangkat, pepek, lebih mahal kambing itu. Itu. Nah, itu sebabnya tidak boleh mepek, bekare, berbisnis dan sebagainya. Pas berbisnis alis menteri, pas berbisnis menteri, pas ini berbisnis, butuh deh. Nah, jangan juga menyembelih butuh. Tidak boleh menyembelih butuh. Karena butuh lebih kecil daripada misal. Tidak boleh. Nah, jadi butuh mahal pada saat itu. Tidak boleh. Ambil butuh, pindah, masalah tidak boleh. Nah, jadi tidak boleh. Ya. Apa saja pertanyaannya kemarin di sini? Hah? Ada pertanyaan? Silakan siapa bertanya. Puasa Ramadan, wajib puasa Ramadan bagi yang mampu juga, bagi yang berakal atau balik. Nah, apa saja kemarin yang dibahas di situ? Nah, Bismillahirrahmanirrahim itu siapa? Ada perasaan was-was? Gimana Ustaz? Lebih baik atau gimana? Was-was itu berarti la yazamul bisyak. Jadi hilangkan keraguan itu dengan keyakinan. Nah, harus yakin. Ya silakan. Dari pembahasan kita tentang dari hadis yang ketiga mungkin ada yang dipermasalahkan, silakan. Belum kita. Ya. Ya. Terus itulah siapa Murni? Astuti. Ada yang tapi Ustaz, pertanyaan saya tidak terkait di materi tersebut. ya. Ini ilustrasinya Ustaz kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ilustrasinya seperti ini Ustaz. Kan kita udah buat planning nih, rencana. Hari Senin misalkan saya ingin melakukan hal positif, misalkan saya ingin menjaga tutur kata saya sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Tetapi udah waktu hari Seninnya nih ada aja perasaan kita nanti dia bilang. Terus pertanyaan saya Ustaz di sini, apa solusi atau cara yang diajarkan agama Islam supaya planning atau rencana yang sudah kita buat itu tidak dinamis atau tidak berubah-ubah? Ya. Rencana planning. Ya. Supaya tidak berubah-ubah. Nah, di situ ada namanya istiqomah.
Jadi kita cuma merencanakan, tapi Allah yang lebih bisa merencanakan. Yang memutuskan suatu perkara itu bukan manusia, tapi Allah. Cuma kita bisa ikhtiar. Jadi bahasa orang-orang lain, pertama berdoa, yang kedua ikhtiar, kemudian serahkan. Ada namanya berdoa, berdia, berdui. Berdoa, berdia, berdui. Berdoa dulu. Apa planningnya? Kalau ada satu planning berdoa, mencari Allah menjadi gini. Kemudian ikhtiarkan, usahakan. Setelah itu tetap perwakilan itu dari awal doa itu tawakalnya tetap. Jadi tawakal itu bukan berarti melakukan suatu pekerjaan kemudian diserahkan. Sebelum melakukan suatu pekerjaan aktivitas itu penyerahannya dulu, doanya dulu kepada Allah. Baiklah qudiyatish shalah, berarti penyerahannya dulu. Fantashiru fil ardi, usahanya terus. Sambil wabtagu min fadlillah, tawakalnya tetap jalan. Jadi segi berdoa, tawakal perwakilan itu kan tawakal. Jadi doa itu bentuk tawakal itu penyerahan kita kepada Allah. Nah, kemudian dalam ikhtiar itu diawali dengan tawakal, tetap dalam ikhtiar tawakal jalan, min fadlillah kan tawakal jalan. Kembali lagi wazkurullah katsiran. Berarti tetap ingat kepada Allah, kembali juga selama kepada Allah. Jadi manusia cuma bisa berencana, tapi yang menentukan suatu rencana itu adalah Allah. Sehingga kalau ada misalnya sedekah misalnya, ini uang. Pesan orang yang kita berikan uang harta supaya dia memuji Allah. Setelah dia dapat kepeng, lapaskan alhamdulillah. Jadi ajar orang itu supaya apa? Supaya harta yang kita berikan itu dipakai untuk memuji Allah. Misalnya nanti yang perempuan saya kasih dia pakaian jilbab. Misalnya ada laki-laki dia mempunyai lope yang tinggi, masalah lopenya dalam, yang perempuan lopenya tinggi. Nah, diberikan dia jilbab. Hai lope, kasih mahal. Hai labu, ini ada kenang-kenangan untuk memuji Allah. Luar biasa. Ternyata aku tidak salah memilihmu. Itu kata lebih ini. Ternyata aku tidak salah memilih. Hai saya. Walaupun pada malam hari, siang malam. Nah, dari saat itu berarti ada mempunyai ciri-ciri kepujian kepada Allah itu tinggi. Nah, sehingga dia memanfaatkan segala bentuk benda itu untuk memuji Allah. Nah, misalnya kalian beli pakaian di toko pakaian, toko baju. Sekarang beli dagang kangkung, beli baju. Berarti harus mempunyai niat membeli baju bukan rohis, membeli baju untuk memuji Allah. Luar biasa. Berarti pakaian itu nanti akan menjadi saksi hadapan Allah di surga. Karena barang itu kita pakai untuk memuji. Jadi rencana itu harus ada. Walaupun dia terbalik rencana itu yang kita rencanakan, tetapi serap. Berarti kalau tidak terjadi suatu rencana itu, berarti ada yang lebih baik. Asa an tatruku syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang apa yang kita benci itu yang lebih baik. Bagus itu rencana perempuan itu seperti ini. Pokoknya ke arah ini datang dan sebagainya. Lalu ternyata bukan jodoh. Berarti cari yang mau. Atau cari yang lain itu yang mau. Begitu. Jadi
jangan menyesali. Nanti kalau ada melakukan sesuatu hal yang kurang baik, putus, menangis, bersebut di bawah galang, gantung diri di bawah truk, ini ya, kepiaran kita tahu, tinggal nama doang, mangan tidak mau, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, gimana tuh? Nah, jadi serahkan kepada Allah kalau berbeda dengan rencana. Karena yang lebih baik itulah yang terbaik. Yang berbeda itu yang tidak sama. Nah, jadi usahakan apa yang terjadi pada diri kita itu yang baik. Pokoknya apa yang ada pada diri itu yang terbaik. Walaupun rencana itu sangat baik, tapi mungkin tidak baik. Mungkin baiknya di lain kali. Ya sudah seperti itu ya. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya bertanya tentang zakat. Ya. Kan bagi yang penerima zakat itu seperti kafir ya. Kafir. 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 Kafir miskin. Tapi banyak kita lihat di kalangan masyarakat ya seperti keluarga yang dikasih ya, seperti balok kafir. Apakah saya kita itu? Kalau dalam situasi keluarga tidak wajib menerima, karena dia sebagai tanggung jawab dalam keluarga. Ya bapak sebenarnya tidak boleh, karena dia anak itu sebenarnya dalam satu ruang lingkup tanggung jawab keluarga. Itu sebabnya dia tidak dapat zakat, kecuali kalau dia tergolong orang miskin. Berarti bukan hubungan keluarga. Kalau dia masih dalam hubungan orang miskin, berarti boleh dia dapat. Tetapi tidak pantas orang tua diberikan zakat. Tidak cocok. Karena kalau dia tidak punya, berarti kita belum punya kewajiban. Kalau orang anaknya tidak mampu, berarti orang tuanya kita punya kewajiban memberikan dia nafkah. Jadi dalam satu keluarga tidak boleh diberikan zakat. Misalnya amak beri zakat harta, tidak boleh diberikan anaknya, kecuali menantunya atau orang lain. Jadi dalam satu ruang itu keluarga tidak boleh menerima zakat, kecuali kalau orang itu miskin, tergolong miskin. Nah, berarti jangan digolongkan sebagai kerabat atau keluarga. Ya. Terus yang laki. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya tentang sholat. Kan kita sudah, walaupun kita sudah bersih kan, sudah mandi, sudah sikat gigi lah. Terus waktu kita sholat itu ada makanan di sisa-sisa mulut itu. Apakah itu membatalkan sholat atau tidak? Dan bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara mengatasinya kalau ada gigi yang terselip oleh tadi cara mengatasinya ajar. Nah, jadi kalau masih tersisa lebih banyak dia di luar, jangan dimasukkan. Kalau dimasukkan, Pak, kalau dikeluarkan makruh. Bagaimana? Bersihkan dulu sebelum siwak, kan? Pakai sikat itu baru kumur-kumur supaya hilang giginya yang punya bewet. Jadi gigi bewet. Nah, bukunya orang-orang ini makruh itu. Nah, kesubulan juga ada perbuatan di luar sholat. Nah, itu sebabnya sebelum sholat kumur. Kalau ditelan batal.
Kalau di sini tempatnya sudah bisa dikeluarkan, lebih dominan masuk. Lanjut jalan. Ya, jadi kita kira-kira lama pecat, nonton ya, berarti pasti keluar. Nah, dikeluarkan bermasalah, dimasukkan lebih masalah, jadi makruh ya. Bukan diulangi, sah sholatnya tapi kurang. Tidak batal tapi kurang. Kurang baik lah. Nah, berarti sembahyangnya beretan. Oke. Ada lagi? Ya. Kalau sudah tidak ada, nanti bisa di situ, di sini. Nanti sambil kita ini jalan untuk nulisnya kita jawab. Ila qala wa la tu'minu subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Jadi apa namanya? Kalau dulu masuk salam. Laki-laki salam, perempuan salam juga. Terus kalau kita selesai ngaji salam, perempuan juga salam. Seperti itu ya. Silakan kita selesaikan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.